Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamul atammanil akmalanil adwamanil mutalazimani ala qaidil ghurril muhajjalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Ithafus Sa'il Bijawabil Masail. Terakhir pembahasan kita di bulan Sya'ban yang lalu mengenai dua contoh atau dua sampel sikap yang diambil oleh dua ulama besar. Yang pertama adalah yang terjadi pada Imam Zunnun al-Misri ketika beliau melihat ada sekelompok orang yang sedang menaiki sebuah sampan, hendak menyeberang, dan dalam perjalanannya itu diniatkan untuk menolong kebatilan dan untuk menjadi saksi palsu. Maka Imam Zunnun al-Misri beliau spontan mendoakan atas mereka sehingga perahu atau sampan yang mereka naiki itu tenggelam. Artinya langkah yang ditempuh atau yang diambil oleh Syekh Zunnun al-Misri ini sebagai respon terhadap kecemburuan beliau kepada nikmat-nikmat Allah yang digunakan untuk bermaksiat kepadanya. Jadi artinya Al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad memuat cerita ini di dalam kitab Ithafus Sa'il untuk memberikan satu konsep pemahaman kepada kita bahwa mengharapkan diambil nikmat dari orang-orang yang fasik itu tidak termasuk hal yang dicela. Karena itu merupakan bentuk cemburu terhadap nikmat Allah yang digunakan untuk bermaksiat kepadanya. Itu sampel yang pertama. Kemudian sampel yang kedua, ini terjadi pada Al-Imam Ma'ruf Al-Karhi. Imam Ma'ruf Al-Karhi ini adalah salah satu guru dari Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Ketika beliau bersama murid-muridnya sedang melintas di Sungai Dajlah, ini sungai yang ada di Irak. Kemudian beliau melihat santri-santrinya bersama murid-muridnya melihat kepada sekelompok orang-orang fasik yang juga
ya, mengendarai sebuah perahu. Jadi latarnya dengan Imam Dzunun al-Misri itu mirip, sama-sama di atas sampan, sama-sama di atas perahu. Ya. Seluruh penumpang yang ada di atas perahu ini, mereka di atasnya minum minuman keras, ya, joget-joget. Ya, intinya mereka ini apa ya? Berpesta-pesta dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah di atas perahu itu. Maka salah satu murid dari Imam Ma'ruf Al-Karhi ini matur kepada beliau, "Ya Ustaz, ud'ullaha alaihim." Kata muridnya, "Wahai guru, coba panjenengan doakan keburukan atas mereka." Ud'ullaha alaihim. Ud'u ala itu beda dengan ud'u la. Okay. Kalau ud'u lahum, ini doa kebaikan. Kalau menggunakan ud'u lahum, doakanlah kepada mereka doa kebaikan. Tapi kalau ud'u alaihim, beda la dengan ala. Okay. Kalau ud'u alaihim, doakan kehancuran, kebinasaan untuk mereka. Jadi murid-muridnya ini sangat gregetan, ya. Sangat tidak terima menyaksikan orang-orang yang ada di hadapan gurunya yang naik sampan ini, ya, mereka minum minuman khamr di atas sampan itu. Maka salah satu dari muridnya berkata, "Wahai guru, doakan mereka supaya binasa." Farafa'a yadaihi, kemudian Imam Ma'ruf Al-Karhi beliau mengangkat tangan lalu berdoa. Apa isi doanya? Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihhum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana panjenengan menggembirakan, menyenangkan mereka di dunia ini. Artinya mereka merasakan kesenangan dengan maksiat-maksiat yang mereka lakukan di atas perahu itu. Fafarrihhum fil akhirah, maka gembirakan mereka nanti di akhirat. Ya. Faqala lahu ashabuh, maka murid-muridnya, santri-santrinya ini ya penasaran dan bertanya mengenai, "Loh, kenapa panjenengan kok malah mendoakan baik?" Artinya, ya Allah, sebagaimana panjenengan membahagiakan atau menyenangkan mereka sekarang di dunia ini, mereka merasa senang dengan minum-minum khamr di atas perahunya, maka sampean berikan juga kesenangan untuk mereka di akhirat. Jadi sekilas doanya kan tidak adil. Ngapain kok masih didoakan kebaikan di akhirat, sedangkan mereka sekarang di dunia orangnya bersenang-senang dengan mungkarat, kok malah didoakan supaya mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Jadi terkesan sekilas tidak adil doa beliau. Harusnya kan, ya Allah, hancurkan mereka, tenggelamkan mereka, begitu. Ya, karena murid-muridnya terbawa oleh rasa emosional. Ya. Ketika murid-muridnya bertanya mengenai mengapa beliau berdoa seperti itu, faqala fi dzalika, maka beliau menjawab, idza farrahahum fil akhirah taba alaihim. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala nanti akan membahagiakan, akan memberikan bahagia bagi mereka di akhirat, maka Allah akan menarik tangan mereka sekarang di dunia untuk bertaubat. Gitu. Jalurnya artinya, maksudnya, ya Allah, sebagaimana engkau senangkan mereka sekarang di dunia, yang mereka merasakan kesenangan dalam maksiat, maka senangkan nanti di akhirat. Senang di akhirat kan masuk surga maknanya. Artinya kalau orang itu nanti diberikan kesenangan oleh Allah di akhirat, artinya sekarang di dunianya Allah tarik dia dengan taubat, termasuk. Falam yalbasu anja'u ila syaikhi taibin, dan tidak lama selang beberapa saat setelah itu orang-orang yang ada di atas sampan itu mendekat datang kepada Syekh, yakni Syekh Ma'ruf Al-Karhi, dalam keadaan taubat. Dalam keadaan taubat. Wa hadzal ladzi fa'alahu Ma'ruf akmal wa huwa wasfur ruhama min ahlillah wa khassatih.
Sikap yang diambil oleh Imam Ma'ruf ini, yang kedua, yaitu di mana beliau mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang ahli maksiat. Ya. Ini adalah sikap yang lebih sempurna. Karena ini adalah sifatnya orang-orang yang ruhama, orang-orang yang orang-orang yang penyayang dari orang-orang khususnya Allah. Seperti Kanjeng Nabi, toh. Kanjeng Nabi ketika beliau ketika ada di Taif, beliau berdakwah dengan harapan ada yang mau menerima ajaran Islam, tapi ternyata respon dari penduduk Taif adalah justru menghujani beliau dengan bebatuan. Beliau dilempar, bahkan sampai anak-anak kecil ikut melemparkan batu-batu itu kepada Nabi. Sehingga mengenai kepala beliau, mengenai tubuh mulia beliau, kaki-kaki beliau, ya, keluar darah. Maka malaikat Jibril, malaikat Jabal datang menawarkan bantuan, ya Rasulullah, ya, seandainya panjenengan mau, izinkan saya untuk menindihkan gunung ini kepada ahli Taif. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak lantas ya mengatakan, iya mereka tidak beriman, mereka ini orang yang menentang aku, tindihkan saja gunung. Tidak, tapi beliau justru apa kata beliau? Aku berharap ya kalau bukan mereka sekarang yang ikut ajaranku, maka aku berharap suatu saat nanti dari anak turun mereka, ya, dari anak-anak cucu mereka akan menjadi orang-orang yang akan membantu dakwah ini. Artinya Nabi itu pandangannya adalah pandangan jangka panjang, bukan hanya jangka pendek. Andaikan Nabi berdoa mengabulkan apa yang menjadi permohonan para malaikat untuk menindihkan gunung pada mereka, ya secara emosional memang selesai sudah, ya. Selesai. Artinya mungkin apalagi kalau saya ada ditunggangi oleh rasa dendam, puas sekali saya. Wah, sekarang sudah apa dendam yang ada dalam hati saya yang sudah melempari saya sudah selesai terbayarkan sudah. Ya, tapi tidak memiliki harapan untuk jangka panjang. Doa Nabi adalah pasti doa yang mustajabah, dan pada akhirnya ternyata betul, biarpun dari penduduk Taif hari itu tidak ada yang menerima ajaran-ajaran Nabi, bahkan memusuhi Nabi, namun ternyata dari anak-anak cucu mereka rata-rata menjadi orang-orang yang ahli ilmi, menjadi orang-orang yang ahli Quran, yang mendukung dakwah Islam, bahkan hingga mencapai kita hari ini karena tidak lepas dari jasa dari ahli Taif yang masuk di dalam doa suci dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebentar, masih berkumandang azan asar, kita break sebentar. Salatul qaimati sayyidina Muhammadanil wasilatu wal fadilah syarafa wa darajatal aliyatar rafi'ah wa basul maqama mahmudanil ladzi wa innaka la tukhliful mi'ad. Baik, kita lanjutkan. Jadi Nabi dalam peristiwa yang sangat menyayat hati kita di Taif, ya, beliau dilempari batu, beliau dicaci, dihina, ya. Malaikat gunung menawarkan bantuan untuk menghancurkan, membalik bahkan tanah Taif, tapi beliau menolak. Bahkan beliau mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah mereka hidayah, sungguhnya mereka hanya tidak mengetahui. Karena mereka tidak mengetahui. Dan di dalam doa yang lain beliau menyampaikan dalam munajatnya, ya Allah, aku berharap kalaupun sekarang mereka tidak ada yang mau menerima ajaranku, tapi aku berharap suatu hari nanti anak-anak mereka atau cucu-cucu mereka yang akan menjadi penopang dakwah, yang ikut membantu di dalam dakwah Islam ini. Doa Nabi pasti mustajabah, sehingga di akhir, ya, setelah generasi mereka muncul generasi emas, di mana anak-anak turun mereka yang dulunya memusuhi Nabi,
itu justru menjadi orang-orang yang menolong Islam, yang menjunjung tinggi dakwah, dan bahkan punya saham besar dalam ajaran Islam ini dari jalur ilmu Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi di sisi lain juga pernah beliau ya bersikap tegas, bersikap seperti sikapnya Sayyidun Al-Misri. Ya. Yaitu kapan? Ketika beliau perang ketika perang Badar, Nabi kan nunjuk satu-satu. Ya Allah, aku mengadukan kepadamu ini nama-nama kufar yang disebutkan dalam doa Nabi itu ternyata persis mereka-mereka itu yang jatuh, yang mati di perang Badar. Ya, seperti Abu Jahal, ya, itu terbunuh di perang Badar, itu Nabi nyebut satu-satu. Ya Allah, alaika bi Amr bin Hakam dan seterusnya, ya, disebutkan oleh Nabi satu-satu. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada saat-saat di mana yang beliau tampilkan adalah mazharul jamal seperti yang di Taif. Ada kalanya Nabi terkadang yang ditampilkan adalah mazharul jalal seperti di perang Badar. Ya. Kalau dalam contoh dua sampel yang saya contohkan tadi, mazharul jamal seperti yang dilakukan oleh Imam Ma'ruf Al-Karhi. Beliau ya mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang yang ada di atas sampan, yang mereka minum minuman khamr dan seterusnya. Ya. Mazharul jalal seperti opsi yang diambil oleh Syekh Sunun Al-Misri. Baik. Wa'lam annal ghirata kismani, ketahuilah bahwasanya cemburu itu ada dua. Ahaduhuma ayyugharal insanu li rabbihi idza hutikat maharimuhu wa dhuyyi'at huququhu wa yusammal ghadabu lillahi aidan. Cemburu yang pertama adalah seseorang cemburu terhadap Tuhannya. Idza hutikat maharimuhu, apabila melihat larangan-larangan Allah itu tidak diindahkan. Larangan-larangan Allah itu diterjang. Wa dhuyyi'at huququhu, dan terlantarkan atau hak-hak Allah itu tidak ditunaikan. Kewajiban-kewajiban tidak ditunaikan. Larangan-larangan diterjang. Ya, wa yusammal ghadabu lillahi aidan. Nah, untuk jenis yang pertama ini marah karena Allah. Marah itu tidak semua marah itu tercela. Ya. Memang Nabi pernah menyampaikan la taghdab walakal jannah. Janganlah kamu marah, maka kamu masuk surga. Nah, jadi memang kebanyakan marah itu tercela memang. Ya, kebanyakan marah itu tercela, tapi tidak semuanya. Ya, ada marah yang mahmudah. Ada marah yang dipuji. Ada marah yang dipuji. Apa marah yang dipuji? Marah yang dipuji itu adalah marah apabila melihat larangan-larangan Allah itu diterjang. Itu kan menunjukkan ada ghirah, ada kecemburuan, ya, terhadap yang dilarang Allah itu diterjang. Ada kecemburuan di dalam hati. Jadi marah ketika melihat larangan Allah diterjang itu adalah termasuk al-ghadab lillah. Nah, dengan al-ghadab lillah ini wa anhu yakunul amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wa bughduz zalimin wad du'a'u 'alaihim. Nah, jadi ghadab lillah, marah karena Allah ini juga terpuji. Justru tegaknya amar ma'ruf nahi mungkar itu harus ada namanya al-bughdhu lillah. Harus ada namanya al-bughdhu lillah. Karena di situ akan menopang ketegasan, akan menjadi peningkat, ya, yang akan menyulut atau yang akan memberikan ba'ith, motivasi untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ya di situ harus ada al-ghadab lillah. Ya perang misalnya,
Gitu, perang misalnya, perang melawan kufar, ya harus ada ghadab lillahnya. Ya. Jadi bagaimana sekarang ada orang berperang kemudian tidak ada ghadabnya? Ya. Ada orang misalnya musuh mau menyerang kita lalu kita bilang, oh, sudahlah maafkan saja, itu kan enggak, ini bukan porsinya. Jadi harus ada al-ghadab lillah. Jadi kita hendaknya bisa memproporsionalkan kapan marah itu tercela, kapan marah itu terpuji. Cuma kebanyakan memang marah itu tercela karena marahnya kita adalah al-intisar ala nafs. Karena kita sebagai bentuk, ya hanya sebagai pelampiasan emosi, ya ini yang tidak boleh. Ya, walaupun di medan perang sekalipun kan kita tidak boleh hanya sekedar pelampiasan emosi, itu kan tidak boleh toh. Harus betul-betul niatnya karena membela agama Allah. Kan pernah terjadi di zaman Sidna Ali kan. Zaman Sidna Ali itu ada ketika terjadi peperangan, ya, berhadapan dua kubu besar antara Sidna Ali dengan pihak musuh. Akhirnya bertemu dua jenderal kaum muslimin dipimpin Sidna Ali. Ketika Sidna Ali menghadapi sama-sama komandan perang ini, adu pedang. Ya. Sidna Ali adalah terkenal orang yang sangat lihai dalam memainkan pedang. Pedang Sidna Ali itu berhasil menyasar, ya sudah menempel di leher jenderal musuh ini. Di saat pedang Sidna Ali sudah berada di leher musuh, si musuh ini dia akan melakukan apa saja, biarpun tidak begitu signifikan. Yang misalnya bisa membalik serangan ke Sidna Ali, walaupun hanya sekedar dia meludah. Tiba-tiba dia meludah, padahal pedang Sidna Ali itu sudah ada di leher, ya, komandan musuh. Tiba-tiba jenderal musuh ini dia meludah, dan tepat ludahnya itu mengenai wajah mulia Sidna Ali karramallahu wajah. Kita bisa bayangkan bagaimana wajah sebagai area yang mulia diludahi. Mirah padam Sidna Ali, ya marah. Tapi ketika beliau marah, ya, pada saat beliau marah, pedang yang ada di leher musuh itu oleh Sidna Ali dilepas. Ya, dilepas. Diletakkan kembali, dimasukkan kembali ke dalam sarungnya. Sehingga musuh ini bertanya, ya Ali, kenapa engkau ada kesempatan hanya tinggal ya menggilaskan saja pedangmu, leherku sudah putus. Tapi kenapa engkau ketika aku ludahi wajahmu, malah engkau lepas pedangmu? Apa kata Sidna Ali? Kata Sidna Ali, aku berperang ini adalah karena Allah. Aku berperang karena Allah. Yang aku perangi adalah kekufuranmu. Yang aku perangi adalah kesombonganmu. Dan niatku dari rumah adalah untuk Allah. Tapi kalau ketika engkau meludahi wajahku, aku naik pitam, aku marah. Andaikan aku melanjutkan, menggilaskan pedangku di lehermu, maka aku tidak lagi berperang ini karena Allah, tapi aku hanya sekedar pelampiasan emosiku terhadap kemarahanku kepadamu karena engkau meludahiku, bukan karena Allah lagi. Ya, akhirnya musuh itu menangis dan dia memeluk Sidna Ali dan kemudian masuk Islam. Nah, artinya walaupun di medan perang sekalipun kita di situ ada unsur ghadab lillah, marah karena Allah, tapi tetap yang mendasari dari semuanya adalah tetap niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar luapan emosi personal, ya, tapi merupakan bentuk kita menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama waqa'a dzalika li Nuhin wa Musa alaihi wassalam. Sebagaimana yang terjadi pada Nabi Nuh dan Nabi Musa alaihi wassalam. Wa tsani minal kismin. Adapun jenis cemburu yang kedua adalah ghiratul insan ala syai'in yakhtassu bih la yaqbalu syarikah. Ya. Tazaujati wa nahwiha. Jenis cemburu yang kedua adalah cemburunya manusia atas sesuatu yang dia tidak menginginkan ada perkongsian di dalamnya. Ya, seperti misalnya ada istri cemburu dengan suaminya jika menikah lagi, ya, itu namanya
Cemburu yang insani. Wa qad tafrutu hadhil ghira bil insan hatta yattahimu man laisa bimuttahamin wa yakrahu ayyusharikahu ghairuhu fi syai'in la yadiku bil musyarakah. Nah, dalam konteks cemburu ini ya, ini ya masih relatif. Kalau orang dia dikuasai oleh emosionalnya, wah ini bisa juga cemburu yang membabi buta. Tapi tidak ada cemburu sama sekali juga bahaya. Bahkan Nabi menyebutkan seorang suami atau seorang ayah yang tidak ada rasa cemburu istrinya atau anak perempuannya dibawa oleh laki-laki lain, maka oleh Nabi disebut dengan dayus. Tidak akan masuk surga orang dayus, kata. Siapa dayus? Dayus adalah seorang laki-laki, bisa suami, bisa orang tua, yang istrinya dibawa orang lain, dengan orang laki-laki lain tidak ada rasa cemburu sedikit. Ya. Punya anak perempuan, tidak ada rasa cemburu sedikit pun ketika anaknya dibawa oleh pria lain. Ini namanya dayus. Jadi harus ada juga memang cemburu itu. Wa yakrahu ayyusharikahu ghairu fi shay'in la yadhiku bil musyarakah. Kala ilmi wal ibadah wasyaraf warifah. Seperti ilmu, ibadah, kemuliaan. Wa rubama yabghudu wa yahsudu man saralahu min hadhil asya' nasib. Wa hadza laisa minal ghira al mahmud fi syai'in. Maka jenis ini juga bukan merupakan cemburu yang dipuji. Wa amma ghiratullahi ta'ala. Adapun kecemburuan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah juga pencemburu. Kata Nabi, innallaha ghayurun. Allah itu sangat pencemburu. Fa maknanya Allah pencemburu, annahu yugharu subhanahu ala abidihi ayya'budu ghairahu. Allah itu cemburu jika ada seorang hamba menyembah terhadap selainnya. Wa ayyaqa'u fi ma'siyatihi, dan apabila seorang hamba terjatuh ke dalam maksiatnya dan menentang perintahnya. Wa yugharu aidan alaihim, dan Allah juga cemburu apabila hambanya ayyusyarikuhu, menyaingi fi sifatihi, dalam sifat-sifatnya al-khassati, yang menjadi sifat Allah. Al-kibriyai, seperti sifat sombong. Sifat sombong itu adalah sifat Allah. Dan layak Allah jika memiliki sifat sombong. Wang Allah punya semuanya kok. Ya. Maka kata Nabi, ya, dalam hadis qudsi, Allah dalam hadis qudsi menyampaikan al-kibru ridai. Sombong itu adalah selendangku. Ini jangan dipahami bahwa Allah pakai selendang, bukan maknanya. Ini kiasan sebenarnya. Kalau dikatakan selendang itu kan pakaian khusus. Yang menunjukkan selendang itu menunjukkan kepada haibah, ya, menunjukkan kepada kewibawaan, keagungan. Nah, maka barang siapa yang mengambil ridhaku, kata Allah, siapa yang merebut ridhaku, maka dia berhadapan denganku, telah merebut sifat. Artinya sifat sombong itu hanya layak ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal adhama wal ulu, juga sifat keagungan, keluhuran. Fa inna hadhihi sifati wa ma fi ma'naha, karena sifat-sifat ini la taliku illa billah, tidak layak kecuali hanya ada pada Allah al-malikil hakil jabbar, yang maha menguasai, yang maha benar, yang maha jabbar. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tiada Tuhan selain Dia, zat yang maha perkasa dan maha bijaksana. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabb, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu kama antalu. Shalli ala sayyidina Muhammad wa ali kama antalu wa ighfir lana wal muslimin kama antalu. Innaka ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair.
ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الضير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الشيطان الله الرجيم بسم الرحمن الله الرحيم. الرحمن الرحيم الحمد الحمد لله لله رب رب العالمين العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك إياك نعبد نعبد وإياك وإياك نستعين. نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير عليهم غير المغضوب المغضوب عليهم عليهم ولا الضالين وفي كل والدي ولم آمين يا رب العالمين. رب العالمين. Nggih, mekaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.